Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Liga Akbar mengaku terpaksa memberikan keterangan sesuai BAP. Padahal Liga Akbar berulang kali menegaskan tidak mengetahui peristiwa penganiayaan Vina dan Eki. Usai salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Peggy Setiawan ditangkap, muncul sejumlah fakta baru yang justru membuat ini seolah menjadi benang kusut. Yang terbaru, saksi persidangan kasus pembunuhan Vina 2016 lalu Liga Akbar justru memberikan pengakuan yang berbeda dengan BAP. Awalnya ia dimintai keterangan oleh ayah almarhum Eki, Rudiana, mengenai kelengkapan motor Eki. Namun seterusnya, ia justru dianggap saksi kunci yang melihat langsung penganiayaan. Padahal, Liga sudah menyampaikan dia tidak tahu peristiwa tersebut. Sayang, tak ada yang percaya. Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya, Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Liga kemarin-kemarin nggak pernah membuka. Kepada presenter Aiman Wicaksono di acara Rakyat Bersuara, Liga menyampaikan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Saat itu ia sebenarnya sudah menolak beberapa kali, namun terpaksa menyampaikan BAP mengenai penganiayaan tersebut. Skenario itu, saya udah menolak beberapa kali, dibantu sama pemeriksa. Apa? Pengejaran. Kalau Pengejaran? kayak gitu tidak. Pelemparan batu? Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget, Pak. Karena sidangnya pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Dari pengakuan saksi Liga Akbar ini, membuat publik terus mempertanyakan mengenai kejelasan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya pemirsa, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan saksi Liga Akbar memberikan kesaksian padahal tidak mengetahui kejadian pembunuhan Vina dan Eki? Kita akan mengulasnya bersama kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudhya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Bang Yudhya, bisa diceritakan seperti apa sebetulnya paksaan ataupun intimidasi begitu hingga Liga Akbar harus memberikan kesaksian sesuai BAP? Iya. Pada awalnya Liga Akbar itu diminta oleh Pak Rudiana untuk menerangkan terkait barang bukti yang dipakai oleh Eki. Terdiri dari motor, helm, dan jaket. Nah, selang beberapa hari juga Liga Akbar itu dijemput oleh Pak Rudiana untuk ke Polres Cirebon Kota. Nah, pada saat menjalani pemeriksaan, nah di sini penyidik itu sudah menambahkan beberapa poin yang terdiri bahwa Liga Akbar itu melihat bersama-sama dengan Eki dan Vina menggunakan motor untuk ke arah Kuningan untuk menghadiri acara klub motor. Nah, di situ terjadi adanya pelemparan, teriakan, dan kejar.
Nah, padahal kronologis itu tidak ada, tapi sudah disiapkan oleh penyidik. Nah, di sini pada saat itu juga Liga Akbar ini sudah menolak dan tidak ingin itu ada dalam BAP. Tapi dari penyidik itu mengatakan bahwa di sana ada yang melihat kamu. Nah, itu berulang-ulang kali diucapkan oleh penyidik sehingga Liga Akbar ini tidak bisa berbuat apa-apa lah. Artinya rentetan kronologis ini sudah ada berbentuk kertas begitu, sudah jadi satu halaman dan harus seperti ini keterangan dari Liga Akbar, Bang Yudi. Betul, ya. Oke, awalnya Liga Akbar sudah menolak, lalu kenapa akhirnya menuruti begitu? Apakah ada ancaman-ancaman atau seperti apa dari Ibtu Rudiana ini? Komunikasi itu dengan penyidik pemeriksa. Nah, di situ dari penyidik itu bilang bahwa itu ada orang yang melihat kamu, udah kamu akui saja. Nah, itulah dari situ ucapan dari penyidik itu berulang-ulang kali dan Liga Akbar juga sudah menolaknya berulang-ulang kali. Tapi tetap aja dipaksakan untuk mengiyakan dan menandatangani BAP tersebut, Mbak. Kalau tidak mau menandatangani apa konsekuensinya, Bang Yudi pada saat itu? Konsekuensinya itu bahwa Liga Akbar itu dibilang sama penyidiknya bahwa pada saat itu ada yang melihat. Nah, terkait dengan saksi ini dibilang ada yang melihat, apakah Liga Akbar pernah disebut siapa saksinya dan juga dibeberkan apa saja barang bukti yang ada di situ hingga penyidik bisa menyimpulkan ada yang melihat Liga Akbar? Nah, itu tidak pernah disebutkan oleh penyidiknya. Bahkan Liga Akbar juga pada saat pemeriksaan itu sudah bertanya juga ke penyidik, siapa Pak penyidik? Itu siapa Pak yang melihat saya? Cuman ya dengan bersikeras bahwa penyidik meminta untuk menandatangani BAP tersebut. Artinya keterangan ini adalah paksaan bahwa BAP sudah dibuat sedemikian rupa oleh pihak kepolisian. Sebetulnya fakta pada 2016 itu di malam pembunuhan, Liga Akbar berada di mana, Bang Yudi? Pada saat malam itu Liga Akbar masih berada di warung depan SMA 4. Tapi memang berencana bertemu dengan... Setelah Eki dan Vina pergi dari situ, Liga Akbar dan 3 temannya masih ada di warung itu, Mbak. Oke, tapi rencananya setelah itu akan bertemu dengan Vina dan Eki? Tidak. Jadi bertemunya itu kan nongkrong di warung itu dari sore. Nah, dari sore sekitar sebelum maghrib, Eki ini berpamitan ke Liga Akbar untuk menjemput Vina. Nah, menjelang Isya, mereka balik lagi ke warung tersebut. Nah, selang berapa menit, Eki dan Vina berpamitan kembali untuk ke Kuningan untuk acara klub itu, Mbak. Hubungan. Jadi posisi Liga Akbar itu masih tetap berada di warung depan SMA 4. Hubungan pertemanan Liga Akbar dengan Vina dan juga dengan Eki ini sedekat apa, Bang Yudi? Kalau dengan Eki ini sangat dekat, Mbak. Walaupun menurut Liga ini baru sekitar 4 bulan, tapi Liga Akbar ini juga dekat dengan Pak Rudiana dan ibunya. Oke, karena dengan Eki sangat dekat, dengan orang tuanya juga sangat dekat. Artinya pada saat itu Liga Akbar bagaimana perasaannya? Pada saat itu Rudiana memaksa Liga Akbar harus memberikan keterangan sesuai BAP yang ternyata sudah jadi. Ya Liga Akbar juga awalnya kan menolak untuk memberikan kesaksian tersebut. Karena kesaksian tersebut kan tidak sesuai dengan faktanya. Dan pada saat persidangan pun ya Liga Akbar ini tidak mengetahui dan tidak paham bahwa kesaksian itu bisa dicabut dalam persidangan, sehingga yang di BAP itulah yang digunakan pada saat kesaksian di persidangan. Dan selama ini juga Liga Akbar merasa bersalah, merasa tidak enak dan merasa bahwa dari keterangan tersebut telah mengakibatkan adanya kronologis yang tidak benar itu, Mbak.
Bang Yudi, kita masih akan lanjutkan dialognya dan juga pemirsa usai informasi berikut ini. Usai buka suara dalam kasus Vina, tim kuasa hukum Liga Akbar mengajukan permohonan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini dilakukan untuk melindungi saksi Liga Akbar karena khawatir akan adanya intimidasi dan ancaman. Tim kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah berkas untuk pengajuan permohonan perlindungan saksi Liga Akbar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah menyebutkan permohonan LPSK untuk dibutuhkan lantaran kesaksian Liga Akbar sangatlah penting dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki, serta guna mengantisipasi terjadinya intimidasi terhadap Liga Akbar. Sementara itu, usai membuka suara dalam kasus Vina pada 8 tahun silam, Liga Akbar juga akan memberikan kesaksiannya yang semestinya terkait kasus kematian Vina dan Eki. Ya, karena ini kan kami menganggap klien kami ini riskan lah. Karena ini kan klien kami ini, Liga Akbar ini merubah ataupun mencabut keterangannya sehingga kami perlu adanya suatu perlindungan, karena bukan hanya perlindungan dari kami selaku kuasa hukum, tapi perlindungan juga dari negara. Karena kita harus menghargai ini saksi sudah mau berkata jujur untuk membuka tabir perkara Vina dan Eki ini. Sebelumnya, 10 orang saksi kasus pembunuhan Vina memohon perlindungan pada LPSK. Namun, LPSK perlu waktu untuk mendalami kasus ini agar bisa memberikan perlindungan secara efektif kepada para pemohon. Atau keterangan yang banyak melalui media itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Hingga kini LPSK belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap 10 permohonan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, saya kembali ke Bang Yudi Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar. Bang Yudi, bagaimana update permohonan perlindungan LPSK ini? Apakah sudah disetujui, Bang? Permohonan sudah kami ajukan, kalau nggak salah per tanggal 13 ya. Per tanggal 13, kami juga minggu kemarin sudah bertemu dengan dari LPSK di Cirebon, dan kemarin juga sudah komunikasi. Ya, mudah-mudahan perkembangannya bisa diinikan dalam minggu depan, Mbak. Oke, ini kan nanti masih akan ada asesmen begitu. Apakah LPSK sudah menjelaskan apakah Liga Akbar ini masuk dalam kriteria untuk mendapatkan perlindungan LPSK? Ya, yang kemarin itu dijelaskan bahwa nanti ada tahap-tahapannya. Dalam permohonan perlindungan LPSK, nanti dari tim LPSK yang akan ke Cirebon, Mbak. Oke, ini kan pengajuan perlindungan ini karena riskan begitu untuk Liga Akbar mendapatkan intimidasi dan juga ancaman. Tapi sejauh ini, sejak Liga Akbar identitasnya terbongkar, ya juga beberapa kali muncul di TV, ini sudah ada potensi-potensi ancaman dan intimidasi, Bang Yudi? Gimana, Mbak? Sudah adakah potensi ancaman dan intimidasi terhadap Liga Akbar? Ya, intimidasi pada saat ini belum ada, Mbak. Karena Liga Akbar juga sekarang sudah kami pindahkan dari alamat sebelumnya. Akan tetapi sebelum kemarin pemeriksaan, ada beberapa yang menelepon dan mendatangi rumahnya. Ya, kami khawatir setelah adanya pemeriksaan pada saat di Polda, akan ada tambah intimidasi ataupun ancaman-ancaman. Makanya kami dari tim kuasa hukum memindahkan Liga Akbar dari tempat tinggalnya yang terdahulu, Mbak.
Oke, seperti apa nantinya bentuk perlindungan yang diharapkan dari tim kuasa hukum dan juga pihak keluarga Liga Akbar? Ya, kami mengharapkan adanya perlindungan hukum lah dari LPSK karena kami menganggap bahwa Liga Akbar ini mempunyai peran yang yang sangat penting lah dalam perkara ini, apalagi Liga Akbar ini mencabut keterangan ya, di mana keterangan tersebut memutus kronologis kejadian. Makanya kami berharap dari LPSK juga dapat menerima permohonan perlindungan dari kami untuk klien kami agar tidak terjadi apa-apa terhadap klien kami, Mbak. Baik, kami tunggu update selanjutnya. Bang Yudhya Alamsyah, terima kasih banyak telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat, selamat malam Bang Yudhya. Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam.